Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Allah masih mudahkan kita untuk beribadah. Allah masih jaga keimanan kita, Allah masih pelihara keislaman kita. Dan itu salah satu di antara sekian besar nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Termasuk suhu hari ini kan hujan tapi sejuk ya. Dalam masjid kan ada hujanan gitu ya. Sejuknya luar biasa itu. Ini tanda-tanda orang-orang yang hatinya diisi oleh Allah dengan hidayah keimanan itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, dalam renungan yang sangat sederhana adalah kalau kita perhatikan bahwa Allah menciptakan apa yang ada di alam ini berpasangan ya. Berpasangan kan ya? Manusia ada laki-laki, ada perempuan, kemudian dalam binatang hewan juga ada yang disebut dengan jantan, betina ini. Jadi ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud, itu Allah ciptakan seimbang ini. Ada suka, duka, ada tawa, tangis, ada senang, sedih, itu kan. Jadi Allah ciptakan berpasangan itu. Atas, bawah, gemuk, kurus, langit, bumi ya. Jadi Allah ciptakan semuanya berpasangan. Nah, termasuk yang ada pada tubuh kita ya, ada kanan, ada kiri kan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Mata juga dua kan, disebut dengan mata sebelah kanan, mata sebelah kiri, telinga juga dua. Itu tanda bukti Allah itu maha adil. Jadi keadilan Allah dengan sifat al-adlu itu dibuktikan dengan apa yang Allah ciptakan di alam ini. Nah, lalu kita sebagai hambanya disuruh apa oleh Allah? Ya meneladani sifat-sifat itu. Sifat-sifat keadilan itu diperintahkan dalam Islam, dan itu jelas Allah tegaskan dengan firman-Nya. Di antaranya pada surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 90. Berkata Allah, ayat ini kalau kita sholat Jumat itu kan terkadang ada khatib yang membacakan ayat ini. Bertegas dengan firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jadi ada 3 perintah dalam ayat itu, ada juga 3 larangan dari Allah. Tapi di awal ayat Allah sudah katakan innallaha ya'muru bil 'adli. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil. Nah, adil itu kan ada, bisa kita pahami. Ada adil dengan diri sendiri, ada adil dengan manusia, dan puncak adalah adil dengan Allah, adil kepada Allah gitu. Sehingga terkadang orang secara sederhana memahami bahwa adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai pada
tempatnya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kaidahnya. Lu ingat kekanakan dulu kan, kalau ada orang basaruan itu, kalau orang lagi besurungan itu, lalu begayaan kupiah itu diandak di atas lintuhut duduk itu kan ya, sekong lagi, atau duduk di warung itu kan ya, subuh misalnya dudukan batis ke atas, kupiah diandak di lintuhut, adil enggak? Ya kan? Sekong lagi dia. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu disebut dengan adil dalam Islam itu. Dan bahkan dalam kehidupan akhirat pun Allah ciptakan dua berpasangan dan itu adil. Ada surga, ada neraka. Keadilan Allah apa? Surga untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, itu kan, kemudian orang yang beramal soleh, orang yang taat, surga. Tapi orang-orang yang ingkar, kafir, musyrik, zalim, sedang melakukan perbuatan maksiat, neraka. Tidak mungkin orang yang berbuat kebaikan Allah tempatkan di neraka, tidak mungkin. Atau orang yang hidupnya sedang berbuat maksiat, kezaliman, lalu di surga, tidak mungkin, kecuali dia ada iman, dibersihkan dulu baru ke surga. Nah, ini adil yang dicontohkan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Qur'an itu. Sehingga sifat-sifat keadilan inilah yang lalu cerminan dalam kehidupan kita ketika nanti kita menjalani pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada berat, ada ringan kan juga pasangannya. Hingga kata Allah, orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia orang yang beruntung. Nah, ada untungnya kan, orang yang ringan timbangan kebaikannya, dia orang yang rugi. Jadi berat, ringan, untung, rugi. Hal apa? Dalam amal ibadah yang kita kerjakan. Kan ayat yang berkali-kali disampaikan itu pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 8 dan 9, berkata Allah, wal waznu yawma idzil haqq. Pada hari itu timbangan adalah sebuah kebenaran, sebuah keadilan. Faman sa'ulat mawazinu faulaika humul muflihun. Nah, kata Allah, yang berat timbangan amal kebaikannya dialah orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dan orang yang ringan timbangan amal kebaikannya dialah orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Karena mereka menzalimi ayat-ayat kami, kata Allah. Nah, jadi kezaliman itu yang terasa, kita bisa rasakan adalah ketika kita mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dia rugi luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini ketika Allah mengatakan orang yang beruntung dia orang yang berat timbangan amal kebaikannya, yang rugi orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Tapi jangan lalu kita berpikir itu orang yang berat timbangan dosanya juga ruginya luar biasa. Jadi kita pahami. Nah, jadi tidak bisa kita memahami bahwa kalau ringan timbangan amal keburukan selamat, tidak bisa. Nah, sebab itu maka kita diajarkan untuk mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran Islam. Termasuk sifat-sifat juga Allah ciptakan keadilan itu. Contohnya apa? Misal tadi ayat yang dibaca imam tadi kan ya, tadi surah At-Taubah ya. Ya kan ya? At-Taubah kan ya, baca tadi surah yang ke-9. Tadi ayat yang kedua sebelum rukuk yang pertama ayat 67 itu kan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Benar ya ayatnya? Jadi sebelum rukuk pertama, rakaat yang pertama, ayat yang kedua sebelum rukuk itu ayat 67 tadi kan ya, al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu ayatnya. Seterusnya. Sungguhnya kata Allah, orang-orang munafik itu laki-laki dan perempuan itu sama aja itu. Apa nanti gawinya? Ya kata Allah, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dia mengajak orang, menyuruh orang untuk berbuat munkar dan mencegah orang untuk berbuat yang baik.
Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu orang munafik. Nah, jadi pada rakaat yang kedua imam berhenti pada ayat 70, ya kan? Nah, ayat 71-nya tadi kalau dibaca terus itu sifat orang mukmin. Dia bukan perbandingan orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Itu kata Allah pada ayat 71-nya, kan? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan seterusnya. Ya tadi berarti pada ayat 70 kan ya, rakaat kedua itu rukuk tadi. Nah, 71-nya kalau disambung tadi kan itu sifat orang mukmin. Katakanlah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan itu mereka saling menolong di antara mereka untuk apa? Mengajak berbuat baik dan mencegah orang berbuat yang tidak baik, mungkar. Nah, jadi Al-Quran itu menjelaskan sifat-sifat yang Allah berikan berpasangan itu luar biasa. Nah, sebab itu maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita ketika Allah sudah menjelaskan ini yang baik tentu ada balasannya, yang buruk juga ada balasannya, maka kita berupaya mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bernuansa kebaikan. Karena intinya adalah ketika Allah ciptakan pasangannya dalam kehidupan ini, maka itu sebenarnya ujian dari Allah kepada kita manusia, termasuk apa yang ada pada diri kita. Allah ciptakan mata sepasang, ujian dari Allah. Allah ciptakan tangan sepasang, ujian dari Allah. Allah ciptakan kaki sepasang, ujian dari Allah. Allah ciptakan telinga sepasang kiri kanan, ujian dari Allah. Ya kan, bukan lalu kalau ciptakan itu tanpa ada maksud, semuanya ada kan, maksud dari Allah. Nah, maksud Allah itu adalah kita jalani kehidupan ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ujian inilah yang nanti akan menentukan tempat kita di akhirat. Kalau kata Allah, aku beri dua mata, ya kan? Untuk apa? Kan? Alam naj'al lahu 'ainain. Surah Al-Balad surah yang ke-90 ayat yang ke-8 itu. Kan kata Allah telah kuberikan kepadamu sepasang mata, ya kan? Walisana wasafatain, satu lidah dua bibir, kan? Untuk apa kata Allah? Semua akan ditanya, semua akan dipertanyakan oleh Allah. Kalau kata Allah beri dua tangan kiri kanan untuk apa? Ketika nanti kata Allah mulutmu dikunci pada hari kiamat, al-yawma na'timu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah mulut dikunci rapat. Jadi Allah mengunci itu kadang mengunci pakai plakban lain, ya kan ya. Kalau plakban itu bisa dibuka. Atau dilem itu kan dijahit masih bisa dibuka. Kayak orang misalnya mogok makan itu kan ya, karena protes sesuatu lalu bibir mulut dijahit, yang baik disiksa itu kan ya, dunianya nyiksa diri sendiri. Nah, kata Allah pada surah apa tadi? Yasin ayat 65 tadi, al yauma na'timu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, mulut dikunci rapat, tanganmu akan berkata, kakimu akan bersaksi tentang apa yang dulu kamu kerjakan. Nah, begitu juga pada ayat yang lainnya, pada surah An-Nur ya, surah yang ke-24 ayat 24 juga belum disampaikan ayat ini. Kata Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Mengata Allah, yauma tashhadu, pada hari itu alaihim akan bersaksi terhadap mereka, alsinatuhum, mulut-mulut mereka, wa aydihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka, tentang apa yang dulu mereka kerjakan. Surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 24. Jadi ada nanti. Bisa aja kita di dunia kan, ya Rabb hamba di dunia dulu senang baca Al-Quran, alhamdulillah kita gunakan lidah kita. Ya Rabb hamba dulu di dunia senang buka Al-Quran, jadi Allah ikan buka aja pikir kamu baca, itu kan ya. Ada. Tangan akan berkata. Namanya berhati-hati kita menggunakan indera tubuh tangan ini. Jangan menulis sesuatu yang bukan pada tempatnya, sesuai apa yang sebenarnya. Pak Michael Pian lu maksud kan ya? 11 jadi 1100 kan ya?
apalagi ya 67 jadi 567 kan itu kan ya ada catatan semua, ada rekam, tidak akan pernah hilang kata Allah, memori itu ada semuanya. Allah minta keadilan, Allah minta kebenaran, ini firman Allah. Allah katakan yauma tas'adu alaihim alsinatukum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi ada pada itu kata Allah akan bersaksi atas mereka semuanya. Jadi jangan kita merasa nyaman menggunakan bukan di jalan Allah, itu kan ya. Makanya maaf ya, kemarin tuh ada kawan begayaan kemarin ya, semalam tadi ya. Kemarin itu. Jadi Jersidin kedusah lagi datang ke dukun menggandakan duit anak sugih. Julung aja duit 50.000 bisa jadi 50 juta. Julung kemana? Aku ya gini itu bang sih, mau bawa tulisan itu nah ya kan. Ini usaha lagi sih itu ada pulang di sebelah menyauti Ustaz ya, biar hati-hatilah kalau bulan puasa ceramah itu jangan berkisah soal Ramadan, tarawih. Julung kenapa? Kalau ada yang tahu buahnya itu yang 11 bisa jadi 110 rakaat gitu kan. Ya, ya kan bisa terjadi kan ya. Yang 11 bisa jadi 110 kan rakaatnya gitu kan. Allahu a'lam. Nah jadi itu kenapa Allah katakan, Allah minta innallaha ya'muru bil adli. Jadi kita berlaku adil itu satu kaidah yang Allah tegaskan. Karena itu perintah, maka orang yang mengerjakannya kebaikannya luar biasa. Orang yang melanggar kata Allah luar biasa keburukannya. Karena begitu kan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi larangan Allah itu fahsya wal munkar, itu perbuatan keji dan perbuatan baik. An-Nahl ayat 90 tadi. Kalau Allah berlaku adil dan berbuat baiklah dan berilah keluargamu. Kemudian dilarang oleh Allah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Permusuhan pun dilarang oleh Allah. Dia berkata-kata yang tidak baik sesuai dengan yang diajarkan dalam agama. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita harus yakin ketika Allah katakan, apa kata Allah, wal waznu yawma idzil haqq. Padahal itu adalah keadilan, sebuah kebenaran, maka hukum yang berlaku nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat adalah hukum Allah, dan kitabnya yang digunakan adalah kitab wahyu Allah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan kitab yang lain. Allah tidak gunakan kitab KUHP, tidak gunakan KUAP, apalagi kitab hukum apa yang lainnya yang dibuat oleh manusia, kan tidak digunakan oleh Allah. Allah menggunakan Al-Quran sebagai ukuran, indikator pengadilan Allah nanti di akhirat. Kemudian Allah ulah hukum tapi melanggar sorangan. Nah itu kan ya, hukum Allah tidak ada perubahan di akhirat nantinya. Ya Arab, ya Arab, ya halal, ya halal, semua akan ada, dan itu berlaku mutlak, tidak ada yang bisa menggugat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak adil? Allah adil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semuanya kata Allah, yang kecil pun ada balasan, yang buruk sekecil pun juga ada balasannya. Nah makanya kita diajarkan bahwa perilaku yang diajarkan dalam Islam itu adalah ketika kita barangkali mendengar ayat itu dibaca atib dalam salat, ini Allah perintahkan aku untuk berlaku adil. Kenapa aku melanggar larangan Allah? Kan itu kan ya hukum Allah, hukum Al-Quran, hukum Allah, wahyu Rasul Allah melalui firman-Nya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu jadi lu kira kenapa orang berlaku tidak adil itu karena satu sifatnya, dan agama disebutkan al-khiris diantaranya. Al-khiris itu ambisi, tapi kalau al-khiris itu diiringi dengan keserakahan, kerakusan, maka yang muncul adalah al-ghis dalam bahasa agama. Apa? Itu curang culas.
Kalau sudah al-ghaiz itu muncul yang berlebihan, maka yang terjadi adalah al-ghiznya yang muncul. Apa itu? Kecurangan, keculasan. Dan ini yang paling berbahaya. Saya sampaikan bahwa ketika Allah melakukan nanti pengadilan Allah di akhirat, maka semua akan jelas kelihatan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al-ghaiz dan al-ghiz ini kan bisa sebabnya karena al-hasad, al-kibru, itu kan karena dengki, karena sombong, itu. Di kemarin kan kurang lebih seminggu yang lalu ya, beberapa hari yang lalu itu, 3 hari 4 hari yang lalu itu. Kenapa orang itu berbuat curang, culas itu? Ada kawan yang mengatakan itu karena takutan kalah. Soalnya kalau takutan kalah tuh jangan umpat, selesaikan ya. Gitu. Kalau takut kalah jangan ikut berkompetisi. Ya itu kan kalau takut ikut berkompetisi maka dia harus siap kalah, harus siap menang. Makanya Allah katakan menang dan kalah juga sebuah pasangan. Wallazi khalaqal azwaja kullaha. Dialah Allah yang menciptakan semua di alam ini berpasang-pasangan. Menang kalah itu kan pasangannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kembali disampaikan bahwa segala sesuatu yang Allah ajarkan dengan firman-Nya, maka itulah yang kita ikuti. Segala sesuatu yang Rasul ajarkan melalui sabdanya, itulah yang kita pedomani. Orang yang berpegang teguh kata Rasulullah, dia akan selamat. Kalau itu kan Islam itu berat banget, banyak perintahnya, banyak larangannya. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak paksa kita harus sholat seharian semalaman, kan tidak juga, puasa tidak berbuka juga tidak kan, semuanya. Maka sedekah pun Allah katakan mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang diberikan kepadamu. Mimma razaqnahum, sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Allah tidak tuntut semuanya, tapi yang Allah tuntut sedekah, infak. Itulah yang Allah katakan apa Allah, innama, sesungguhnya Allah akan menerima yang dari hal-hal yang orang baik, wal muttaqin. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sifat ketakwaan itu, keikhlasan itu. Takwa itu yang kita berikan adalah apa yang kita miliki, perintah agamanya. Apa yang kita kerjakan, apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau Anda bersedekah, berinfak itu, ampun kita seorang tenang, yang kita beriakan. Baik lagi kalau dari jerih payah kita sendiri, itu yang kita berikan, Allah sukanya luar biasa. Tapi kalau ampun orang juga dikumpulkan, kemudian dibariakan, nah ini yang hati-hati, ya kan? Misalnya kumpulkan seluruh umat, seluruh rakyat, kemudian dibariakan, ini dari akulah bersedekah, berinfak. Nah ini kan berhati-hati kita. Apa sekarang istilahnya itu ya, yang diberikan itu apa ngarannya? Ini bantuan dari si A, apa namanya? Apa? Oh itu ya. Jadi sekarang kan pasangannya kan sekarang itu kan orang punya AP, teknologi itu kan bermedsos. Sekarang medsos itu kalah dengan bansos. Iya, benar ya? Kalah ya? Ya kan, medsos sekarang kalah dengan bansos itu kan ya. Sama ketika orang punya akal sehat, logika, dia kalah dengan logistik gitu. Ya kan? Sehebat apapun orang punya akal sehat, logikanya kalah dengan logistik gitu. Sama tadi kan medsos kalah dengan apa? Tujar pian lah kada ulun, nah itu kan. Nah ini jadi Allah ciptakan tuh luar biasa. Jalannya ada kata Allah kalian, tapi Allah katakan jangan kau tunda sedekah itu ya kan? Ya kan? Wa ampiku, kan infakkanlah hartamu kata Allah. Wa ampiku bima razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula aqartan ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah kata Allah sebagian rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang kematian di antara dengan berkata, ya Rabb, tunda sebentar kematian untuk apa? Fa asaddaqa, untuk bersedekah. Wa akum minas shalihin, termasuk orang-orang yang soleh.
Jadi kembali langsung. Jadi ampun seorang itu nah. Hanya kita mengakui ini dari aku. Nah, tapi maupun orang kita akui ini dari aku, nah itu kita berhati-hati. Sama orang misalnya di sebelah rumah itu banyak tanaman, banyak buah-buahan itu kan ya. Ada orang lewat, kita berdiri di muka rumah. Lalu orang berpadah, lo mintalah tanaman pian itu jambu misalnya, ambillah aja sidin. Ampun orang dibariakan sidin, ya kan? Ya dah, dalam ampun sidin. Apa benar kita mengizinkan? Kan tidak bisa, kan tidak bisa kan ya? Ya dah, ambillah sidin kamu, ya sidin. Aku bari aja, ampun orang kan dibariakan sidin ya kan? Nah ini jadi kenapa Allah ajarkan bahwa ketika Allah katakan mimma sebagian tidak seluruhnya itu Allah inginkan kita untuk memberi, tapi punya kita sendiri, jangan ampun orang. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ulun kira kenapa Allah mengajarkan kembali kita merenung bahwa kaidahnya sebenarnya apa yang akan kita jalani nanti di akhirat itulah apa yang kita kerjakan di dunia, itu aja kuncinya. Cerminan perilaku kita yang kita dapat, cerminan hasil yang kita dapatkan di akhirat nanti itulah kita perilaku kita di dunia. Alam kubur juga sama. Kita di dunia sedang baca Al-Quran, di dunia kita sedang mengerjakan sholat malam, di dunia kita mengerjakan amal soleh, sedekah, banyak zikir. Itu insya Allah akan membuat kehidupan kita, alam kubur kita, akhirat kita akan nyaman gitu kan. Ya. Kan ketika Allah ciptakan, mau sampaikan, ketika Allah ciptakan berpasangan langit dan bumi, itu kan bumi ini kan tempat nanti kita kembali, ya kan? Tempat kediaman kita yang paling akhir adalah kita masuk ke dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan kubur. Kubur itu kan ya di bumi kan ya. Dulu pernah ada cerita seorang ulama, seorang laki-laki yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Datang, wahai Ibrahim bin Adham, aku ini orang yang ahli ibadah, tapi juga sedang berbuat dosa. Nah kayak apa caranya supaya aku ini tidak lagi berbuat dosa? Nah Ibrahim bin Adham ini kan orang ahli hikmah. Maka tadi Ibrahim bin Adham, engkau kuberi nasihat, mau enggak? Mau, kata laki-laki itu. Maka nasihat Ibrahim bin Adham, apa nasihatnya? Silakan engkau terus berbuat dosa. Saya kita renungkan. Orang minta nasihat nang kayak apa, ampi buat dosa, tapi diberi nasihat supaya terus berbuat dosa. Ya tak? Laki-laki yang bertanya bingungnya luar biasa, kayak Ibrahim bin Adham, kenapa aku disuruh berbuat dosa? Kata Ibrahim bin Adham, silakan engkau terus berbuat dosa, asalkan engkau bisa mencari tempat tinggalmu bukan di atas buminya Allah, dan engkau berjalan bukan di atas buminya Allah, dan engkau pun nanti mati tidak masuk ke dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Silakan engkau terus berbuat dosa. Apa yang kita pahami? Ada yang bisa kita hidup di atas buminya Allah, berjalan di atas bumi Allah, nanti mati pun masuk buminya Allah, kubur, ya kan? Namanya lo kita bisa pahami bahwa kubur itu tempat yang paling luar biasa. Bermacam-macam disebutkan tentang kubur itu. Kubur itu disebut dengan Baitul Wahdah, tempat yang penuh dengan kesunyian, kesendirian. Kubur disebut dengan Baitul Julma, tempat di mana kita dikubur itu nanti bukan hanya kesendirian, tapi juga zulma itu aturab juga penuh dengan tanah, itu kan gelap. Zulma itu kan gelap ya. Baitul turab itu kubur itu tempatnya penuh dengan tanah. Kubur itu apa disebut lagi dengan Baitullah Afai, tempat yang penuh dengan binatang buas. Kubur juga disebut dengan Asy'al, Mungkar wan Nangkir, tempat ditanyanya nanti kita oleh malaikat Mungkar dan Nangkir. Nah, lalu kita bisa bahwa kalau dikatakan kubur itu adalah Baitullah Wahdah, tempat penuh dengan kesendirian, maka bawalah kawan di dunia. Apa itu? Bini kadang awa, laki kadang awa, anak kadang awa. Apa yang dibawa? Yang dibawa baja'alaka munisan bi qiraatil Quran. Bawalah Al-Quran, bacaan Al-Quran untuk menjadi temanmu di kubur nantinya, kata Ibrahim bin Adham. Nah, kalau kubur itu Baitul Zulma, tempat yang gelap, maka apa?
Panawiruni bi qiyamul lail, bawalah sholat malam untuk menerangi kuburan itu. Jadi ini kaidahnya. Sedekah, amal soleh itu kan. Nah, kembali disampaikan, jadi intinya adalah jangan kita merasa nyaman ketika berbuat keburukan di dunia. Pasti ada catatannya, pasti ada balasannya. Kita merasa menang di dunia, belum tentu di akhirat kita berhasil menang di hadapan Allah, di hadapan manusia. Untuk menutup kajian ini, untuk sampaikan satu perkataan dari Buya Hamka. Dulu pernah juga sampaikan, mungkin biar masih ingat. Begini kata Buya Hamka, ketika kita berbuat kezaliman kepada manusia di dunia, maka kata beliau, barangkali orang yang kita zalimi itu nanti di akhirat dia lebih dulu melambaikan tangannya, mendadakkan tangannya di pintu surga, sementara kita orang yang menzalimi masih menjalani hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini indah perkataan ini. Dikata beliau, kalau kita menzalimi orang di dunia, orang senang, kita senang orang menderita. Kata beliau, belum tentu orang yang kita zalimi itu juga menderita di akhiratnya, tapi barangkali dia lebih dulu melambaikan tangannya, mendadakkan tangannya di pintu surga, sementara kita orang yang menzalimi masih menjalani hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Karena kezaliman terhadap manusia satu orang pun luar biasa keburukannya, apalagi sampai jutaan orang yang kita zalimi, maka tentu luar biasa keburukannya. Dan itu pasti akan ada catatan dan ada rekaman, tidak akan pernah hilang terhadap apa yang kita kerjakan. Dan yang kedua, sebelum nanti waktu suruh masuk, kalau kita mendapatkan sesuatu dari kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia, kita tahu itu sebuah kezaliman, kemudian kita melakukan, kita berdiam diri, tahu tidak menegur orang berbuat kezaliman, maka kata Allah, apa yang engkau makan, apa yang engkau masukkan ke dalam perutmu, itu adalah engkau masukkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika ma yaquluna bi butunihim illan nar. Maka kata Allah, apapun yang mereka masukkan, mereka memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Bisa kita renungkan ayat ini. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 174. Ulaika ma yaquluna bi butunihim illan nar wa la yukallimuhum yaumal qiyamah. Allah tidak akan menegurnya pada hari kiamat kecuali dengan teguran yang penuh dengan kebencian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dalam kebaikan, dibimbing Allah dalam kebenaran, berlaku adil, adil dengan diri sendiri, adil dengan manusia, dan juga adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan, salah maaf mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.